Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada'i wassalihin wa jami'i masyayikhina fid din wa muallimina wa muallifi kutubina wa jami'a man 'allamana walau harfan wahidan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu haqqun alaina man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan man hadara fi hadzal majlis Masjid Nurul Haq Rio Taman Asri wa man fi hawalaihi wa man amarahu wa man tasaddaqa amwalahu fi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ij'alna wa iyyahum wa ahlana wa ahlahum wa dzurriyyatana wa dzurriyyatahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahli taqwa wa ahli hidayah wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa syarri wa dhairi wa tughyani wa dhalalah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sallimna wa iyyahum min syururi anfusina min sayyiati a'malina wa min nazaghati syaitanir rajim min fitnati hadhihi dunya fitnatil qabri wa azabihi wa azabil akhirah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Nurul Haq Griya Taman Asri Tawangsari ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad. Sak mangke kita penjenengan halaman 102. Faslun fi ahkamis sholati. Ing dalem nerangake piro-piro hukume salat terkait syarat, fardu, sunnah yang membatalkan, yang dimakruhkan. Nah niki semua hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Nih, apakah itu syarat-syaratnya,
yaitu sesuatu yang menentukan keabsahan atau tidaknya sholat, tetapi bukan bagian dari sholat, niku syarat. Atau fardunya, yaitu rukunnya, sesuatu yang menentukan keabsahan sholat dan itu bagian dari gerakan atau doa kalimat di dalam sholat. Atau sunnah, atau makruh, atau yang membatalkan. Yang pertama berbicara tentang syarat-syaratnya sholat. Panjen kitab Irsyadul Ibad niku menjangkau semuanya, mulai akidah, fikih, nanti di belakang tasawuf, akhlak. Yang pertama syurutuha, utawi piro-piro syarate sholat. Syarat-syaratnya sholat. Orang sebelum dia sholat, sebelum dia takbiratul ikhram, maka syarat ini harus terpenuhi. Bukan bagian dari sholat, tapi harus terpenuhi sebelum orang masuk ke dalam sholat. Contohnya niki, di antaranya yang pertama satru rajulin wa amatin, oleh nutupi wong lanang lan amat dulu nggih, budak perempuan. Niku batas aurat yang harus ditutupi di dalam sholat niku sama, yaitu nutupi ma baina surratin wa rukbatin, anggota tubuh barang niku maksudnya anggota tubuh antara pusar dan lutut. Budak perempuan dengan laki-laki merdeka itu sama, batas yang ditutupi pusar dan lutut. Nggih, pusar niku nek wedok ya otomatis sak ndukure pusar niku nggih, niku malah sing serem niku nggih. Gandul gelantung-gelantung salat ya napa. Nggih. Niki cara fikih. Cara fikih laki-laki misalnya sholat pakai singlet ngoten niku nggih. Niku ya sah. Nggih. Niku ya sah. Meskipun dalam segi kesopanan niku mboten sopan, tapi sah. Keabsahan seperti ini niku jagani dalam situasi tertentu. Kadang-kadang orang itu kesulitan menemukan kain penutup. Zaman awal-awal Islam dulu ngalami ngoten niku. Nggih. Di saat kesulitan mencari kain penutup itu, orang kalau komplit dia punya dua kain, kain penutup atas dan kain penutup bawah. Zaman rumiyin nggih, nek zaman sakniki wis sak gampang-gampange golek baju niku. Dulu punya kain itu saja sudah istimewa. Nggih. Untuk menjadikan kain sebagai baju niku ya butuh biaya lagi kalau ndak bisa jahit sendiri. Nggih. Sehingga seringkali orang itu sholat cuma diikat-ikat saja kain niku. Sarung diblebetno ngoten niku. Nek laki-laki enak. Nggih. Biasanya diikat seperti orang memakai baju ikhram ngoten niku. Satu lembar kain nggih, lalu diikat diselempangno di separuh pundaknya. Nah niku sudah ndak berosot. Nggih.
sarung atau kain itu tidak merosot. Ada lagi yang diikat di lehernya karena cuma punya satu lembar kain. Kalau punya dua lembar kain nggak enak, ditutup bawah ditutup atas. Jadi syariat seperti ini niku menyiapkan segala kondisi keadaan orang di zaman atau di tempat tertentu. Semakin kesini apalagi dunianya aman, mencari penutup untuk baju niku mudah. Tapi nek kondisi perang, di embargo koyok Gaza ngonten niku misale, nah niku syariat yang seperti ini dirasa tetap perlu karena orang sholatnya akan menjadi sah selama ada. Kalau tidak ada sholat li hurmatil wakti dengan kain yang menutup seadanya. Wa khurratin ghaira wajhin wa kaffin minal a'la wal jawanib. Kalau perempuan merdeka dulu, nek sakniki wis merdeka kabeh nggih, sehingga aurat di dalam sholat bagi perempuan sama. Dalam madzhab Syafi'i itu ghaira wajhin, seluruh tubuh itu ditutupi, ghaira wajhin, sakliyane wajahnya dibiarkan terbuka. Wakafin dan telapak tangan. Telapak tangan niku secara normal ngenten iki. Tangan itu bajunya satu lengan ngenten iki. Tapi dalam madzhab Syafi'i niku telapak tangan yang kafun niku sing putih niki. Sementara yang bagian punggung niki wajib ditutupi. Padahal nek bayangno baju niku kan gak wajar nggih. Baju sehari-hari niku lho nggih. Karena sholat itu standarnya pakai baju sehari-hari. Cuma ulama kita niki kan luwe hati-hati, keadaan wis enak, akhirnya baju sholat itu dikhususkan bagi perempuan nih lagi. Niku keadaannya wis enak sehingga baju sholat itu dikhususkan. Akhirnya mau kena ibu-ibu niku dalam madzhab Syafi'i punggung telapak tangan niki ditutupi. Biasanya dikai centelan jari nganten kaine niki didawakno sing bagian atas. Itu pun sebenarnya nggih mboten menutupi kabeh. Biasanya jari-jari kelingking niki sing atas tetap kelihatan. Nggih, karena niki wilayah khilaf. Nggih, kalau ini sepakat harus terbuka karena ini nanti dipakai untuk menutupi. Dan kalaupun tertutup niku sulit. Artinya ndak harus memakai sarung tangan. Umpomo tertutup pakai sarung tangan, sholatnya juga sah. Karena yang wajib menempel niku dahi saja. Anggota tubuh sujud, baik laki-laki maupun perempuan, yang wajib menempel di tempatnya sujud niku cuma dahi. Tangan niki seandainya pakai sarung tangan sah. Kaki niki seandainya pakai kaos kaki laki-laki sah. Kalau perempuan madzhab Syafi'i wajib ditutupi. Kalau madzhab Hanafi kaki mboten ditutupi. Kaki mboten ditutupi. Madzhab Hanafi niku standare nggih realitas sehari-hari itu memang orang jarang gawe kaos kaki niku, apalagi orang zaman dahulu. Ya kaki itu dibiarkan terbuka. Nek madzhab Hanafi kaki, mata kaki ke bawah niki, terus pergelangan tangan dan wajah niki yang boleh terbuka. Selainnya wajib ditutup. Nek madzhab Syafi'i selainnya wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Kaf niku nggih yang putih niki.
Minal a'la wajib nutup itu dari arah atas. Wal jawanibi dan dari arah kanan kiri depan belakang. Samping, dari arah samping niku nggih kanan kiri depan belakang. Niku arah yang wajib ditutupi. Baik laki-laki maupun perempuan. Seandainya nggih laki-laki niku gawe kaos terus terbuka lehere niki, apalagi perempuan nggih. Laki-laki niku kaosnya terbuka dan terlihat dari atas niku udele misalnya. Nah niku nggih durung nutupi aurat. Ibu-ibu niku khilaf ketika memakai mukena yang potongan niku. Nggih. Mukena yang potongan itu ketika sami Allahu liman hamida. Nggih. Niku kan tangan diangkat. Lah niki tangan diangkat niku kan kalau pakai baju lengan pendek niki kan kelihatan. Nggih. Lah yang seperti ini bagaimana? Mayoritas ulama batal karena ngangkat tangannya niki sunnah dan dia sengaja. Sementara menutupi aurat niku wajib. Mulane nek terpaksa ndamel mukena potongan niku separuh badan niku nggih ketika sami Allahu liman hamida atau takbiratul ihram niku takbirnya di dalam mukena saja. Mboten usah melok diangkat sehingga penutupnya niki yang pendek terutama nggih. Tapi kalau yang mau kena potong cuma panjang nggih, meskipun tangan niki diangkat tapi kain penutup separuhnya niku masih menutupi niki aman nggih. Aman. Sekarang niku kan yang laris niku nggih mau kena sing potong niku mboten yang terusan. Tapi nek ten pondok-pondok salaf niku ndak boleh. Harus pakai mukena yang terusan karena memilih yang hati-hati tadi. Mukena potongan itu ketika sami Allahu liman hamidah atau ketika rukuk. Ketika rukuk niku kan niki ya, waktu rukuk mukena itu kan bagian leher niku kan gelantung. Otomatis dari bawah itu pasti kelihatan. Lah, dari bawah untuk mukena potong itu dihukumi samping atau dihukumi bawah. Kalau lihat potongannya ndak sampai kaki. Kalau ndak sampai kaki berarti niku samping, jawanib. Karena potongannya cuma sampai paha misalnya atau paling jauh sampai lutut misalnya mukena potongnya niku. Niku masih samping. Kalau bawah niku nggih di bawah kaki. Kalau kelihatan dari bawah kaki niku mboten aurat. Misalnya di lantai 2 itu lantainya terbuat dari kaca atau papan terus masih ada lubang-lubang jarak antara satu papan dengan papan yang lain. Sehingga kalau orang di atas itu sholat lalu di bawah itu ada yang menengok ke atas niku bisa jadi kelihatan aurat tapi dari arah bawah. Tekoni sore sarung, tekoni sore mukena, rukuk niku kelihatan lah. Kelihatan yang seperti itu tidak membatalkan sholat karena kewajiban menutupi aurat itu hanya dari arah atas dan dari arah samping. Niku maksudnya minal a'la wal jawanib. Sementara dari arah bawah itu tidak. Sebab sulit nek teko nisor wajib ditutupi koyok balap karung. Nggih, nisore buntu. Nggih. Lah yang menjadi persoalan tadi mukena ibu-ibu itu yang separuh itu. Ketika beliau rukuk niki kan sing separuh atas niku kan ngelembreng enten. Sehingga kalau dilihat dari sini niku kelihatan. Apalagi tadi niku nggak pakai daleman yang menutupi,
salat do oma misale utawa nggih Mas yo gak salat do oma sumuk-sumuk nggih ya. Jerone niku asline polosan. Nggih ditutupi mukena ngoten mawon. Lah niku ketika rukuk. Nah niki dari bawah niki kelihatan ini dihukumi dari samping sebab nek ngadeg niki samping. Karena potongan kain mukenanya cuma separuh badannya saja. Sehingga ketika rukuk niki gantung sehingga dari bawah kelihatan ini dihukumi bawah atau samping yang seperti ini. Oke. Ada yang menghukumi dari samping karena kenyataannya potongan ini cuma separuh sehingga nek kelihatan dari separuh itu samping, kecuali kalau kelihatan dari kain yang di bawah kaki itu niku betul-betul pasti dihukumi dari bawah. Kalau dari bawah di makfu. Nah, ten mriku enten khilaf niku. Nggih. Sing enak ya dihukumi dari bawah. Nggih, supaya salat ibu-ibu niku sah kabeh. Mun nek dihukumi dari samping terus dihukumi gak sah ya napa? Salate wong sak Indonesia niku mau kenae ngonten kabeh. Terus melihat dari bawah itu karena faktanya memang kalau mau lihat harus dari bawah. Nggih. Kalau mau kelihatan itu memang harus dari arah bawah, sementara dari arah samping tetap nggak kelihatan. Nggih. Ketika rukuk nih lho, dari arah samping tetap tidak kelihatan. Nah niku koyok ngonten niku mulane terus nduk pondok salaf itu yang putri itu biasanya wis daripada diperdebatkan sementara mengupayakan yang tidak ada khilaf itu bisa, nah niku dilarang biasanya. Iya. Bima dengan sesuatu kain penutup atau apapun yang menutupi aurat layah kilauna yang tidak bisa menceritakan warna kulit, maksudnya tidak bisa menunjukkan menampilkan warna kulit. Jadi yang disebut penutup aurat niku sesuatu yang menutupi warna kulit. Gawe baju tapi warna kulitnya kelihatan, bajunya teko plastik bening. Nggih, ketok warna kulitnya, atau dari kain yang transparan. Sudah pakai baju tapi transparan, ya itu tidak menutupi aurat karena warna kulit masih tertutup. Nggih. Niku cara fikih. Nek cara adab akhlak nggih sekaligus mboten sekedar warna kulit, bentuk tubuhnya. Lah nek salat nggawe baju renang ya nutupi tapi nyapret kabeh ngoten terus digawe salat lah gawat. Nggih. Cara fikih terpenuhi, tapi agama niki kan mboten fikih mawon. Iku harus diingat. Nggih, agama itu syariat itu tidak hanya fikih saja. Fikih itu kan legal formal, hitam di atas putih. Tapi bagian penting agama itu justru pada adab, akhlak niku. Niku jangan dilupakan juga. Nggih, sing penting sah, ya tapi elek. Nggih. Menjadikan fitnah. Padahal maksudnya agama niku mengantarkan manusia itu menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, bukan sekedar benar, bukan sekedar baik, tapi istimewa di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Lah fikih niki memberi batasan minimal niku. Fikih niku minimal untuk dikatakan sah itu seperti itu. Sesuatu yang bisa menutupi warna kulit, tidak harus kain. Nggih, apapun bisa. Misalnya kejadian gak ono kain nutupine gawe kerdus, gawe daun, nggih asalkan bisa menutupi warna kulit nggih niku sah. Nggih, nutupi aurat.
Yang seperti itu ingqadaru alaihi, jika mereka mulai laki-laki, budak perempuan, perempuan merdeka itu mampu untuk menutupi aurat. Ingqadaru lamun kuwasa sapa kabeh rajul amat kali khurrah niku alaihi ing atase satru niku menutupi aurat. Kalau tidak mampu nggih tetap sholat, nggih namanya li hurmatil wakti. Nanti diulang lagi sholatnya kalau sudah menemukan sesuatu yang bisa menutupi auratnya. Misalnya dalam keadaan tertentu dia tidak punya apapun untuk menutupi anggota tubuhnya yang menjadi aurat sholat, kecuali nampak auratnya itu, nggak bisa ditarik ke atas niku yang bawah kelihatan, ditarik ke bawah yang atas itu kelihatan. Wah niku dialami di awal-awal Islam dulu niku, zaman sulit itu seperti itu dialami. Mulane pernah dipraktekno kali sahabat Mu'ad bin Jabal waktu zaman wong Islam niku tambah enak uripe, dicontohno prakteke salat sing zaman durung enak uripe, kain serba sulit. Yaitu dengan hanya memakai satu kain yang diikat di leher niku, sehingga bagian punggung atas dan belakang niki kelihatan. Ketika sholat niku kelihatan koyok wong primitif ngonten niku, kainnya terbatas tapi menutupi bagian pusar sampai lutut. Nah niku sah. Nah saat niki kan di api-apikno nggih, sholat pakai baju takwa, kudu sarungan, kopian niku kan wis di ideal-idealno. Tapi nggih bagus tapi tidak wajib seperti itu. Niki bahasan standar minimalnya itu seperti itu. Kadang-kadang terjadi dalam keadaan yang sulit niku terjadi. Nggih standare agama niki gampang. Yang kedua, syarat di dalam sholat itu adalah sebelum sholat harus terpenuhi. Wis takbiratul ihram bagus, bacaan Fatihahnya bagus, tapi auratnya kelihatan, nggih gak sah. Nah niku maksudnya syarat di luar praktek sholat tapi menentukan keabsahan sholat karena syarat. Yang kedua, watawajjuhul kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu ada 3. Kalau sholatnya di dalam Masjidil Haram yang mana Ka'bah itu terlihat di depan mata, maka wajib menghadapkan dada niki, standar menghadap niku dada. Bukan hanya kepala. Kepala yang ngadep kiblat tapi dodone menggok ngenten. Niki mboten menghadap. Bagaimana kalau dibalik, dadanya menghadap tapi kepalanya noleh? Nah, niki makruh, sholatnya sah. Jadi standarnya itu dada, bukan kepala. Kepala niki penyempurna, kepala, dada, seluruh tubuh sampai kaki juga niki sunnah. Tapi yang wajib dada saja. Kapan dada itu masih menghadap kiblat, sholatnya dianggap memenuhi syarat, yaitu istiqbalul kiblah, tawajjuhun lil kiblah, menghadap kiblat. Yang pertama, sholat di dalam Masjidil Haram, Ka'bahnya terlihat jelas di hadapan, maka dada itu harus menghadap Ka'bah. Bisa pas tengah, bisa pas samping, ngadep Ka'bah tapi sisi ujungnya. Misalnya Ka'bah kan 14 meter misalnya. Nah, bisa pas sholatnya cidek ngenten, bisa menghadap tengah, bisa samping ngenten, tapi walaupun nyerong ngenten masih menghadap Ka'bah, wong dia dekat dengan Ka'bah. Niku sah, semuanya sah. Nek sak mangke enak wong dikai garis.
ya, dikai garis sehingga menghadapnya niku nggih tertib. Ya. Yang kedua, orang yang berada di dalam kota Mekah tapi tidak bisa melihat Ka'bah. Dia hanya bisa mengetahui Masjidil Haram misalnya, atau menaranya, atau kalau sekarang tower Zamzam niku menara wis ketutup hotel-hotel, nggak kelihatan. Tapi tower Zamzam itu, nggih, niku juga sudah dianggap cukup. Kalau tower ketok kalau Ka'bah nduk kono, salatnya hadap ke sana. Ka'bahnya ndak kelihatan, Masjidil Haramnya nggak kelihatan, tapi tower Zamzam itu menjadi petunjuk. Niku nggih wis cukup. Walaupun tower Zamzam itu di luar Masjidil Haram, nggih, bukan Ka'bah, bukan Masjidil Haram, tapi itu sudah dianggap cukup. Nggih, niku kiblat. Tidak harus tepat lurus kepada Ka'bah, wong tidak kelihatan. Bagaimana memastikan lurus? Nggih. Apalagi yang di luar kota Mekah, tower Zamzam ini gak ketok, maka wajib menghadapnya itu arah Mekah, arah Masjidil Haram, arah Ka'bah itu di mana? Ketika orang bertanya, Mekah itu di mana? Sana niku cukup. Nggih. Sana niku ke barat itu apakah agak ke kanan, apakah lurus, apakah agak ke kiri, niku tidak masalah. Artinya tidak diwajibkan karena ndak tahu. Ka'bah gak ketok, Masjidil Haram gak ketok, kota Mekah nggak kelihatan. Maka arahnya itu yang wajib. Kalau dia jelas menghadap ke selatan, ke utara, ke timur, nggih gak sah karena arah kota Mekah ndak di sana, ndak di sana, ndak di sana, tapi di sana. Sehingga wong biyen niku ngarani menghadap kemana? Ke arah barat, wong Indonesia nggih. Niku nggih wis sudah cukup, walaupun kalau lebih ditepatkan lagi niku arah barat Pulau Jawa nggih, Pulau Jawa itu agak serong 23 derajat ke utara. Nggih. Lah masjid-masjid niku wis serong 23 derajat ke utara sehingga orang sholat nggak perlu serong lagi. Kadang enten wong kerungu keterangan ngenten iki terus dikira masjid-masjid itu menghadap barat. Padahal masjid musola itu sudah berupaya diluruskan. Dadak wonge nyerong malih. Biasanya kadang enten sajadah nduk imam niku kula sing nemoni dienggokno miring ke utara ngonten. Kula lurusno malih. Engko dienggokno maning. Iki berarti ana imam sing duwe paham niku wau bahwa Pulau Jawa itu dari arah barat sudah diiringno, diserongkan 23 derajat ke arah utara. Lah padahal masjidnya wis dienggokno 23 derajat, dienggokno 23 derajat lagi dadi 46 ngadep Moskow. Nggih. Dadi mboten perlu, ndak apa-apa. Cara keliru-keliru titik niku mboten napa. Karena ndak mungkin menghadap Ka'bah secara langsung, ndak mungkin. Apalagi masjidnya itu lebarnya lebih dari 14 meter. Ka'bah cuma 14 meter misalnya nek dibulatno. Nggih. Lalu masjidnya itu lebarnya koyo Masjid Al-Akbar ngoten niku. Nek niki pinten niki? Dari tembok niki sampai mriko pinten meter? 18 lah, kan lebih 4 meter niku. Terus yang 4 meter niku sholatnya yok nopo? Kan sing lurus Ka'bah misalnya niki dikatakan lurus, kan cuma 14 meter. Terus sisa dari 14 meter niku berarti ngadap sampingnya Ka'bah kan? Apa softnya itu harus dibuat cekung ngenten? Ya, kan nggih mboten. Jadi ndak apa-apa. Karena ndak melihat Ka'bahnya, ndak melihat Masjidil Haramnya, menaranya, termasuk kota Mekahnya itu, sehingga arah itu sudah cukup. Apalagi nggih Sidoarjo niki, taman niki, Tawangsari niku dari titik Masjidil Haram Ka'bah niku nek ditarik garis lurus 8.500 km.
8.500 km itu jangankan serong beberapa derajat, 0,1 derajat saja belok titik mawon, goyang titik mawon niku nek ditarik dengan jarak 8.500 km itu kan suwe-suwe mentang. Ya, walaupun 0,1 ya kalau dekat lurus, tapi kalau 8.500 km walaupun 0,1 derajat suwe-suwe yo menggo, wong Ka'bah cuma 14 meter. Nah niku lho, tadi enggak mulane enggak perlu ada perubahan arah kiblat. Kapan lalu kan rame ngonten ini mengalami pergeseran lempeng bumi. Arah kiblat harus ditentukan ulang. Wonten niku mboten perlu. Karena tidak harus tepat persis lurus ke Ka'bah. Umpama iso lurus karena perhitungan yang tepat atau menentukan kiblat, rosdul kiblat itu di 2 kali dalam setahun nih nggih. Bulan Mei kali bulan Juli dan niku. Tanggal 16 kali tanggal 26 dan niku. Niku biasanya untuk kalender kan enten. Itu bayangan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, niku nek menentukan kiblatnya di situ lurus. Tapi seandainya tidak, niku wis cukup. Tidak perlu dirubah terus nggarai konflik. Karena dirubah pun niku wau, gak iso lurus persis Ka'bah niku mboten iso, wong adohe 8.500 km. Sekali dodo goyang titik ngenten titik mawon, 0,1 derajat mawon. Sudah belok nang Barcelona ya. Nah niku ndak harus begitu. Tadi ada 3 yang di dalam Masjidil Haram pasti harus menghadap Ka'bah. Wong Ka'bah ketok menghadap nopo makom Ibrahim misalnya, gak sah salate. Nggih, tidak menghadap Ka'bah malah menghadap makom Ibrahim. Walaupun itu di dalam area Masjidil Haram tapi dia kan Ka'bahnya kelihatan kok belok sehingga tidak menghadap Ka'bah malah menghadap makom Ibrahim. Batal salate. Karena Ka'bahnya kelihatan. Kalau yang kedua menghadap Masjidil Haram atau menaranya atau kalau sekarang towernya itu. Yang ketiga arahnya arah kota Mekah mana, sebelah sana, wis cukup. Nggih. Cukup. Jadi nek menemukan dulu pernah Masjid Demak nggih. Masjidil Aqsa niku mawon lho, Masjidil Aqsa yang di Baitul Maqdis niku lho. Niku nek jenengan tarik gawe Google Earth, biasanya wong-wong niku kan gawe Google Earth, dikasih tanda pin di atas Ka'bah lalu ditarik ke arah ujung masjid niku, tepi kubahe utawa tembok niku. Engko menceng apa enggak? Wong sering ngonten. Terus nek menceng geger iki gak lurus niki. Mboten perlu, ndak apa-apa. Karena arahnya sudah tepat. Meskipun kepada Ka'bahnya tidak tepat, nggih, arahnya sudah tepat, yaitu menghadap ke arah kiblat karena di luar kota Mekah. Masjid Demak kuwata nek nuruti wonten akeh wong salate gak sah nek niku dipermasalahkan. Nggih, karena ada 3 tadi menghadap kiblat itu 3-tiganya itu kiblat. Mulane bahasa kiblat mboten menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah itu kalau yang di dalam Masjidil Haram. Bahasa ini ku mustaqbilal kiblati, mboten mustaqbilal Ka'bati mboten. Karena kiblat itu 3. Kalau di dalam Masjidil Haram Ka'bahnya, di luar masjidnya, di luar kota Mekah arah kota Mekah itu sudah cukup. Jadi gampang ya. Jenengan cek niku Masjidil Aqsa niku dengan Google yang pakai pin niku lurus niku temboke rodok. Masjidil Aqsa niku kan sholatnya menghadap ke selatan agak ke barat ngenten ya, barat selatan, barat daya. Niku nggih gak pas, tapi niku gak popo. Nek Masjid Madinah pas nggih, pas Ka'bah. Nah niku biasanya sing arek nom-noman ngonten niku lho sing genit-genit, wih gak pas iki. Kepingine dipasno ngonten niku. Ini pas niku sulit. Nggih, lah agama niki mboten sing mempersulit niku mboten. Illa fi sholati syiddatil khaufi, kejaba
boleh tidak menghadap kiblat itu kecuali fi sholati syiddatil khaufi, di dalam sholat yang mencekam rasa ketakutan itu, entah karena perang seperti di Al-Quran itu, seperti yang dialami zaman Rasulullah, sampai digawe soft-soft, lalu ketika berkecamuk perang buyar semburat, tapi tetap di dalam sholat, atau karena sebab lain, gempa, lari, gempa niku lari, jenengan sholat gempa, lari, tapi lari itu tidak membatalkan sholat, karena itu syiddatil khauf, lari mencari tempat yang aman di fasum terbuka ngonten, yang aman dari reruntuhan, lalu dilanjutkan sholat di situ. Lari membelakangi kiblat itu tidak membatalkan sholat karena darurat, syiddatil khauf, ad-darurah tubihul mahdura. Jangan diam saja, wis gak apa-apa mati-mati syahid. Sholat itu wajib, menyelamatkan nyawa itu lebih wajib lagi. Karena kalau nyawanya masih ada, sholat itu masih bisa dikerjakan. Kalau nyawanya hilang, wis gak iso sholat malih. Ada yang lebih wajib lagi, yaitu menyelamatkan jiwa. Mulane lari ketika gempa, kebakaran, lari. Bukan takut mati, mboten. Ini amanat, nyawa tubuh ini amanat dari Allah yang harus kita selamatkan, kita jaga. Dan syariat tidak melarang. Namanya syiddatil khauf, lari membelakangi kiblat, bergerak banyak, itu tidak membatalkan sholat dalam keadaan yang seperti itu. Darurat, harus ada kewajiban yang lebih besar, yaitu menyelamatkan jiwa. Tujuan agama niku 5 yang pokok niku. Khifdun nafas, menyelamatkan jiwa niku. 5 niki nek dilanggar ana hukumane kabeh. Dalam syariat ini, wong nek mateni nyawa dikisos, dibunuh juga dalam syariat itu kalau sengaja. Kemudian khifduddin, menjaga agama, murtad, wenten hukumane. Nek negara Islam bisa dipenggal, dianggap pengkhianat, murtad. Khifduddin, khifdun nasl, makanya berzina diharamkan karena membuat keturunan garis nasab itu kacau balau. Hadir agama itu untuk khifdun nasl, menjaga keturunan. Ibunya siapa, ayahnya siapa itu jelas dari pernikahan yang sah. Kemudian khifdul akli, menjaga akal. Mulane minuman keras dicambuk, termasuk dosa besar. 5 niki dosa besar kabeh nek dilanggar. Terakhir khifdul mal, menjaga harta, sehingga mencuri itu potong tangan. Begal rampok niku malah disalib, dipancung, dipajang di tengah alun-alun ngonten nek cara syariat niku. Mboten sekedar potong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan diulang. Mboten nek niku mencuri, nek begal niku langsung dipancung di biyen niku ngonten. Jadi ndak sampai negara itu ndak aman, karena menjaga harta benda itu bagian dari tujuan agama. 5 tujuan pokok agama itu khifdun nafas, khifduddin, khifdun nasl, khifdul akli, khifdul mal. Nah ini termasuk menjaga jiwa niku harus didahulukan. Sholat wajib, tapi njogo nyawa luwe wajib. Bahkan meskipun itu nyawa orang lain, ono koncone niku jange dicokot ulo misalnya, ketok ono ulo, kita sing ketok, orang lain tadi yang mau digigit ndak kelihatan, yo kita teriak, walaupun sholat kita batal, tapi itu tidak haram. Sholatnya batal tapi tidak haram membatalkan sholat. Lumrahe batalno sholat tanpa sebab itu haram. Tapi kalau ada sebab yang itu lebih darurat, yaitu menyelamatkan nyawa orang lain, boten masalah.
kita batalkan sholat demi menyelamatkan orang lain. Ada anak yang mau jatuh, terus kita dalam sholat, yo ditampani, kita batal sholatnya, karena itu bukan nyawa kita. Tapi kita boten disalahno syariat, justru nek membiarkan malah disalahno syariat. Karena itu mendahulukan kewajiban yang masih bisa ditunda dibandingkan kewajiban yang tidak bisa ditunda. Dua kewajiban yang kumpul itu kita dahulukan kewajiban yang tidak bisa ditunda. Kewajiban yang bisa ditunda yuk kita kalahkan terlebih dahulu. Wanafli safari mubakhin, wanafli safarin mubakhin. Boleh juga tidak menghadap kiblat itu ketika sholatnya itu sholat sunnah dalam perjalanan, dan perjalanan itu bukan perjalanan yang maksiat, yaitu perjalanan yang diperbolehkan, apalagi perjalanan sunnah, apalagi perjalanan wajib. Perjalanan sunnah itu silaturahim, perjalanan wajib itu mencari nafkah, haji, itu kan wajib. Terus di perjalanan jenengan mau sholat sunnah, misalnya sholat duha, boleh tidak menghadap kiblat, tapi dengan catatan-catatan. Waktu takbiratul ihram menghadap kiblat dulu, kalau bisa. Kemudian kendaraan diarahkan ke tujuan perjalanan, sambil nyetir, sambil berkendara atau sambil berjalan dia melakukan sholat sunnah. Nanti rukuk sujudnya dengan isyarat kalau pakai kendaraan, jingluk titik nanga dengan isyarat. Boleh meskipun tidak menghadap kiblat, sunnah sunnah dalam kendaraan itu sunnah. Tapi kalau fardu wajib menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak ya statusnya li hurmatil wakti. Sholat dalam kereta, dalam bis, dalam pesawat yang tidak menghadap kiblat, apalagi tidak ada rukuk sujudnya yang sempurna, sah sholatnya, tapi li hurmatil wakti, nanti diulang lagi karena rukuk sujudnya tidak sempurna. Yang boleh rukuk sujud tidak sempurna itu bagi orang yang sakit, tidak bisa rukuk sempurna, tidak bisa sujud sempurna karena sakit. Kalau sehat tidak boleh. Loh, tidak bisa di pesawat harus duduk, ya berarti namanya li hurmatil wakti. Nanti kalau sudah bisa sholat dengan sempurna diulang lagi sampai tujuan, bisa sholat dengan sempurna diulang lagi. Cuma wis bener mboten keliru. Oh lah nek podo-podo diulang wis karuan gak sholat ae lah, hilang kodok dosa tanpa udzur kok meninggalkan sholat padahal waktunya sholat. Jadi li hurmatil waktu itu pilihan yang benar. Ketika datang waktu sholat kita tidak memungkinkan untuk sholat, sholat dengan seadanya, nanti diulang lagi. Tapi kalau dalam perjalanan dan sholatnya itu sunnah, boleh tidak menghadap kiblat. Nah niku sunnah niku lebih mudah, ringan. An-naflu awsa'u minal fardi. Sampun syarat yang ketiga, wa ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Bahasanya itu i'adah. Kalau qadha itu meninggalkan, li hurmatil waktu itu tidak meninggalkan. Beliaunya tetap sholat tapi dengan keadaan yang tidak sempurna, tidak sah kalau dalam standar. Tapi harus sholat karena waktunya sholat. Sehingga nanti i'adah, mengulang sholat lagi. Kadang dibahasakan qadha,
Tapi biasanya nek kodok itu untuk yang meninggalkan sholat. Kalau i'adah itu sudah sholat tapi keadaannya darurat, masih najis, tidak ada baju lain, baju yang ada najis, beli tidak punya uang, pinjam tidak ada yang memberi pinjaman baju, akhirnya ya wis terpaksa sholat dengan baju yang ada, padahal bajunya najis. Di sholat lah ngenten iki nanti mengulang. Bedane nopo? Kalau sudah mengerjakan sholat meskipun itu tidak memenuhi syarat i'adah tadi itu, li hurmatil waktu itu statusnya dia sudah mengerjakan sholat. Seandainya wafat meninggal boten kehitung duwe utang sholat, boten kehitung orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau wis engko ae padha-padha mbaleni wis karuan gak salat sik. Lah niku dosa. Statusnya meninggalkan salat. Umpama mati dalam keadaan meninggalkan salat. Nggih. Dosa maksudnya. Jadi salat saja. Nggih. Salat saja. Dalam keadaan seadanya. Wong sakit niku nggih kadang bajunya utawa nggawa niku selang pipis niku nggih niku kan tersambung najis. Terus salat ya apa? Nggih salat dengan membawa najis. Nggih. Kodok napa mboten? Nah niku nek gawe wong lara niku melok pendapate ulama sing mboten kodok mawon. Soale darurat sakit bukan darurat safar perjalanan nggih. Ya nek lorone sedina rong dina lah, nek lorone 7 tahun terus dikongkon kodok 7 tahun nggih. Nah niku utawa loroe 10 tahun. Nah berat wis. Karena kodok itu juga khilaf ulama itu nggih. Kodok itu khilaf ulama itu. Ada yang tidak wajib kodok, tapi mayoritas wajib kodok sebab Rasulullah sendiri kodok. Rasulullah pernah meninggalkan sholat itu 2, karena lupa dan karena sibuk. Karena tertidur. Sing lupa sibuk niku ketika menggali Khandaq pada perang Khandaq niku duhur hilang sampai dilakoni pas asar. Karena kejar target. Dalam satu riwayat malah duhur, asar, maghrib, isya. Baru ingat niku pas isya. Sahabat sakjane ngerti, tapi Rasulullah terus soalnya targetnya besok iki pasukan musuh sudah datang. Iki nek gak selesai, percuma gali parit iki. Harus diselesaikan malam ini juga. Sehingga sholat duhur, asar, maghrib, isya niku. Yang kedua ketika tertidur niku pas pulang dari perang Khaybar nopo perang Bani Mustalik, perang Khaybar nggih. Perang Khaybar. Ketika pulang di perjalanan niku sudah lelah, menjelang subuh tertidur semua pasukan niki. Bangun-bangun matahari sudah naik. Terus Kanjeng Nabi memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan, nanti di sana saja kodoknya. Terus sholat subuh, matahari sudah terbit tinggi. Nah niku sehingga udurnya sholat itu 2, karena itu yang pernah dilakukan Rasulullah. Yaitu lupa dan tertidur, udure sholat. Orang tidak sholat dan tidak berdosa. 2 itu. Selebihnya mboten, sakit bukan udur. Sakit tetap sholat tapi dalam keadaan yang seadanya. Nek perlu dijamak, tanpa kosor, dijamak tapi tanpa kosor. Orang sakit niku. Nah, sampun ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.